Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya? Semoga hari ini jadi hari yang terbaik buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang baru nemu video ini, perkenalkan saya Eva. Saya suka cerita seputar konsep hidup minimalis dan bagaimana menerapkannya pelan-pelan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di channel ini saya sudah banyak mengupload video-video seputar mindset hidup minimalis, juga tips dan triks bagaimana menjalankan hidup minimalis. Tapi sempat kepikiran nggak sama teman-teman, sebetulnya apa sih ciri-ciri dari hidup minimalis itu? Atau dengan kata lain, bagaimana kita mengenali ciri-ciri seorang minimalis? Nah, kali ini saya akan mengupas ciri-ciri seorang minimalis. Yuk, kita simak. Kita lanjut ke ciri yang keempat, yaitu stres melihat sesuatu yang berantakan. Nah, ciri khas dari seorang minimalis itu dia sangat suka dengan kerapihan, tidak suka dengan sesuatu yang berantakan. Baik dari fisik maupun non-fisik. Dari fisik misalnya barang-barang, ruangan, perangkat digital, isinya tentunya, dan lain-lain. Juga dari non-fisik misalnya apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan. Mereka suka dengan kesimpulan, dengan kejernihan dan kerapihan dalam pikiran dan perasaan mereka. Lalu actionnya apa? Actionnya seorang minimalis dia akan melakukan decluttering dan melakukan bebenah atau beres-beres. Kenapa seorang minimalis tidak suka dengan tempat yang berantakan, ruangan yang berantakan, dan sesuatu yang berantakan? Karena mereka percaya bahwa itu akan mempengaruhi mood mereka. Mood yang terus-menerus negatif akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mentalnya. Dan kesehatan mental itu tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas. Produktivitas akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi, kesimpulannya, kualitas hidup seseorang bisa dipengaruhi, diawali dari sesuatu yang sangat rapi, yang terkendali, yang tertata, baik secara fisik maupun non-fisik. Contohnya saja nih, bila seseorang memiliki ruang kerja yang berantakan, maka biasanya dia akan lebih mudah untuk lelah. Kenapa? Karena dia harus mencari sesuatu yang mungkin tertutupi oleh benda-benda yang lain, dan sesuatu yang banyak dilihat itu akan menyedot fokusnya. Jika ruangan rapi, dia akan fokus pada apa yang dia kerjakan. Berbeda jika tempatnya berantakan, dan tentu saja itu akan mempengaruhi moodnya. Dia akan lebih mudah stres, mudah lelah, mudah marah, dan sebagainya. Dari situ maka tentu kesehatan mental dia kurang bagus, sehingga produktivitas dia dalam bekerja pun akan menurun. Karena produktivitas kerjanya menurun, maka kualitas hidupnya pun pasti akan menurun. Misalnya dia tidak dapat dipromosikan untuk naik jabatan karena kualitas kerjanya buruk. Nah, karena itulah seorang minimalis sangat suka kerapihan. Dia akan menjaga kerapihan karena itu awal dari kualitas hidup yang lebih baik. Yuk kita lanjut ke nomor 5, yaitu mereka suka bebenah dalam waktu yang singkat. Bebenah bagi seorang minimalis adalah satu hal yang sangat kunci. Mereka sangat suka sekali bebenah. Mereka suka dengan jadwal bebenah dan menikmati proses bebenah. Tapi sebenarnya mereka tidak suka bebenah yang bertele-tele dalam jangka waktu yang panjang, menghabiskan seluruh waktu seharian misalnya untuk bebenah, begitu berulang setiap hari. Seorang minimalis tidak demikian. Mereka sangat menikmati bebenah, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Itulah sebabnya mereka lebih suka memiliki barang yang tidak terlalu banyak, karena itu akan memudahkan mereka saat proses bebenah. Dengan barang yang sedikit, tentu waktu yang dihabiskan untuk bebenah pun menjadi lebih sedikit. Betul kan? Dalam bebenah biasanya kita akan menghabiskan sedikit
waktu lebih banyak untuk untuk barang-barang yang sifatnya sentimental. Misalnya barang-barang kenangan itu biasanya menguras waktu kita karena kita akan melihat album foto dulu sebelum itu dibereskan. Nah, seorang minimalis dia akan lebih mudah untuk mengatasi itu karena dia tahu dia akan fokus untuk proses bebenahnya, dan barang-barang sentimental itu dia pisahkan dan lebih mudah untuk let it go barang-barang yang sifatnya sentimental karena seorang minimalis berpandangan bahwa memori itu tidak pada bendanya, tetapi memori itu ada di perasaan, ada di hati kita. Ciri khas seorang minimalis yang keenam adalah mereka sangat peduli dengan lingkungan. Seorang minimalis dia akan sangat peduli dengan lingkungannya, dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang dia konsumsi, apa yang dia beli akan melihat efek negatif dari limbah atau sampah yang dihasilkan. Misalnya, jika seorang minimalis itu seorang ibu rumah tangga, maka saat berbelanja dia akan berusaha meminimalisir sampah yang dihasilkan dari proses belanjanya. Pertama, dia akan membawa kantong sendiri karena biasanya kalau dia beli ke supermarket atau beli ke pasar tradisional, setiap warung atau setiap toko yang dia kunjungi akan memberikan packaging atau kresek atau kantong gitu ya, dan biasanya itu langsung dibuang, bukan? Nah, seorang minimalis dia akan membawa kantong belanjaannya sendiri dari rumah dan bisa digunakan berulang-ulang. Lalu dalam memilih bahan makanan, misalnya dia lebih suka untuk memilih barang yang tidak dikemas, sehingga dia dapat memasukkannya ke dalam kantong langsung tanpa perlu dibungkus terlebih dahulu. Kenapa sih mereka berpikir seperti itu? Bayangkan jika sekali pergi ke pasar, misalnya ada 10 toko yang kita kunjungi, ada 10 kresek yang kita dapat, ada 10 bungkus bahan makanan yang kita dapat. Itu dalam sehari. Kalau dalam sepekan, dalam sebulan, setahun, berapa banyak sampah yang kita produksi hanya dari belanja dari rumah. Itu satu keluarga. Jika satu RT, satu kota, satu negara, bayangkan seberapa menggunungnya sampah yang dihasilkan. Itulah sebabnya seorang minimalis yang sangat peduli pada lingkungan, mereka sangat berhati-hati dalam berbelanja sehingga seminimal mungkin untuk menghasilkan sampah. Di sisi lain juga, jika sampah itu sampah organik, maka dia akan berusaha untuk memprosesnya menjadi kompos, dan sampah anorganik diusahakan seminimal mungkin dia produksi, dan yang ada dia daur ulang atau dia gunakan kembali sehingga usia pakainya menjadi lebih panjang. Nah, itu dia 6 ciri khas seorang minimalis yang bisa saya share ke teman-teman di video kali ini. Nantikan ciri-ciri seorang minimalis lainnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.